Wow, padinya sangat mantap sekali ya guys. Ini bulir padinya jadi rentep ya. Bulir padinya lebat. Kemudian mentes semua berbobot ini. Karena dari kita lihat dari batangnya dan daunnya sangat-sangat sehat. Sekarang kita pakai ini nih guys. Hello guys, welcome back again to the channel Intanihon 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Namun sebelum bicara lebih lanjut, silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik guys, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya tanaman padi kita itu bulir padinya berbobot. Yang pertama, kemudian yang kedua, bulir padinya itu sangat lebat ya. Jadi dua kunci ini yang akan kita bahas. Yang pertama itu bagaimana caranya padi itu bisa berbobot ya. Teman-teman juga harus perhatikan di sini masalah insektisida. Saya berulang-ulang kali menerangkan bagaimana pentingnya insektisida, pemahaman insektisida ini ya. Teman-teman harus melakukan pergantian insektisida yang pertama. Misalnya yang pertama menggunakan abamectin, kemudian di penyepraian yang kedua teman-teman boleh menggunakan dimehipo. Terus kemudian boleh menggunakan chlorpyrifos, ciklopos ya. Kemudian selanjutnya boleh menggunakan chlorantraniliprol. Terus kemudian thiamethoxam, flubendiamida. Masih banyak sekali ya guys. Jadi teman-teman harap memahami tentang fungsi dari insektisida ini. Karena apabila kita tidak mengganti, tidak merolling, maka hama tanaman padi itu akan mudah sekali membangun sebuah kekebalan ya guys. Nih batangnya sangat sehat nih guys. Nih bulir padinya mantap. Ini karena memang kita atasi, kita rawat dengan menggunakan insektisida yang secara bergantian ya. Kemudian teman-teman juga harus perhatikan masalah pupuk ya. Supaya padi kita itu berbobot, teman-teman harus memperhatikan insektisida. Kemudian yang kedua pupuk. Yang pertama teman-teman harus gunakan yang paling penting itu ya. Untuk menambah bobot ini adalah fosfat. Jadi gunakan fosfat ini yang ukurannya ada tuh yang 90% hingga 99%. Seperti Polsat itu 90% dan Black Magic, teman-teman boleh melihat berapa jumlah dari kandungan fosfat, yaitu 99%. Kemudian juga teman-teman boleh melihat masalah kalium ya. Kaliumnya juga harus tinggi. Karena kalium adalah pupuk, fungsinya adalah aktivator dari enzim-enzim yang ada pada tanaman padi kita. Jadi dia akan aktif, dan ketika enzim itu aktif ya, maka dia dapat melakukan penyerapan pupuk seperti fosfat, nitrogen, kemudian kalsium, magnesium itu secara sempurna. Karena memang kita sudah berikan kaliumnya. Nah seperti itu. Dan teman-teman ya, kalau yang kedua tadi yang harus berbuah lebat. Berbuah lebat tentu teman-teman harus menggunakan seperti fungisida ya. Fungisida itu juga harus secara bergantian. Misalnya yang pertama menggunakan difluconazole, yang kedua juga harus teman-teman harus menggunakan rollingan seperti tebuconazole. Kemudian selanjutnya azoxystrobin, selanjutnya tricyclasol ya, piracostrobin atau yang lainnya, sehingga tanaman padi kita itu dapat bertumbuh secara normal. Karena setiap jamur-jamur yang ada ya, sobek daun sempit, daun lebar itu dapat teratasi dengan baik, dan kresek tidak menyerang. Ketika kresek tidak menyerang, maka batangnya sehat, daunnya sehat, dan pengisian ya itu akan lebih maksimal.
sehingga bulir padinya juga akan lebih lebat dibandingkan yang tidak menggunakan fungisida. Dan ini boleh menjadi sebuah bisnis yang cukup menjanjikan ya teman-teman. Ketika teman-teman melakukan perawatan secara detail ini, maka mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa, bisa puluhan juta dan modalnya hanya sedikit. Ini merupakan keuangan yang sangat mantap, bisnis yang sangat mantap, yang sangat menjanjikan guys. Teman-teman perlu bertekun dan perlu merawat padinya dengan baik. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.